puluhan rumah ludes terbakar di kawasan Andi Manggarengi, Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Jakarta Barat, sebuah rumah berlantai 4 yang dijadikan gudang juga terbakar. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Ayus Malam selengkapnya. Jalan Andi Manggarengi. Baru-baru kejadian siapa tahu ada keluarga Puluhan rumah semi permanen di kawasan Jalan Andi Manggarengi, Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kencangnya hembusan angin ditambah bahan material rumah yang terbuat dari kayu mempercepat api merambat ke rumah lainnya. Warga panik saat melihat ada kepulan asap hitam dan api yang tiba-tiba muncul. Diduga api berawal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang kosong ditinggal penghuninya. Pasalnya warga sempat melihat percikan api dan bunyi ledakan sebelum api membesar. Padatnya permukiman dan akses jalan yang sempit membuat petugas sempat terkendala memadamkan api. Alhamdulillah dengan proses dibantu dengan warga di proses pemadaman itu kita bisa mendapatkan itu kurang lebih 15 menit untuk proses pemadaman. Dan sekarang ini masih dalam proses pendinginan, saya kira masih butuh 4-5 mobil tangki lagi. Sementara dalam proses pendinginannya. Jadi untuk alhamdulillah sampai sekarang ini kita tidak dapatkan korban jiwa. Setelah petugas tiba di lokasi, 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan. Besarnya api membuat petugas mengerahkan 18 unit mobil pemadam kebakaran. Saat ini petugas masih mendata jumlah rumah yang terbakar. Tetapi dipastikan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api membakar sebuah rumah berlantai 4 yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan di Jalan Ratu Mawar, Duri Kepah, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sabtu siang. Tugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkannya agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Pendinginan oleh pemadam. Itu yang terbakar apa, Pak? Styrofoam kan? Styrofoam semua. Itu rumah atau apa nih, Pak? Gudang ini alat-alat pesta. Dekorasi alat-alat pesta. Penyebab awalnya dari mana, Pak? Justru lagi diselidikin, Pak. Hah? Lagi diselidikin, belum tahu awalnya dari mana. Listrik atau apa? Rumah kosong sih ini. Oh. Ada penghuninya maksudnya. Oh. Jadi pagi datang, sore pulang. Oh. Ada ledakan tadi, Pak? Ada. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini karena saat kejadian bangunan dalam kondisi kosong. Sementara, Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Kebonjeruk melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Tembok kolam penampungan air di Pondok Pesantren Gontor, Magelang, Jawa Tengah ambrol dan menimpa puluhan santri. Akibatnya 4 santri meninggal dunia dan 25 santri lainnya terluka. Tembok kolam penampungan air di Pondok Modern Darussalam Gontor, Magelang, Jawa Tengah ambrol dan menimpa puluhan santri. Ambrolnya tembok dipicu tanah longsor yang terjadi Jumat siang. Saat kejadian, para santri sedang mengantre untuk mandi. Naas, mereka tertimpa reruntuhan tembok hingga terjebak puing-puing bangunan. Akibatnya 25 santri terluka dan 4 lainnya meninggal dunia. Untuk jumlah korban yang meninggal itu ada 4 dan 5 orang dinyatakan selamat. Untuk kendala yang kami hadapi karena cukup tebalnya fondasi yang menimpa tembok kamar mandi sehingga
cukup mempersulit kami pada saat melakukan evakuasi, dan ditambah dengan adanya ruangan yang sangat sempit sehingga harus ekstra hati-hati karena struktur bangunan juga sangat labil. Evakuasi korban berlangsung hingga 13 jam. Kini para santri yang terluka menjalani perawatan di RSUD Merah Putih Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat meletus 2 kali berturut-turut pada Jumat sore. Warga di sekitar kaki gunung merasakan letusan seperti gempa dan hujan abu melanda daerah Salimpaung di Tanah Datar dan Lasi di Agam. Video amatir merekam detik-detik Gunung Merapi meletus, disertai guncangan gempa Jumat sore. Asap hitam terlihat membumbung dari kawah di puncak gunung. Warga dari stasiun pemancar Pandai Sike mengaku merasakan getaran gempa saat Gunung Merapi meletus. Sementara petugas pos pengamat gunung api mencatat, Gunung Merapi mengalami erupsi 2 kali sepanjang Jumat sore. 2 kali erupsi ya. Untuk erupsi yang pertama terjadi pada pukul 15.13 waktu Indonesia bagian barat. Erupsi ini terekam pada seismograf dengan amplitude 30,9 mm dengan durasi 40 detik. Kemudian untuk erupsi yang kedua terjadi pada pukul 16.41 waktu Indonesia bagian barat. Erupsi ini juga terekam pada seismograf dengan amplitude 1,2 mm dengan durasi cukup lama, 155 detik. Gunung yang terletak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Warga dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah Fairbank di puncak Gunung Merapi. Warga juga diminta menggunakan masker jika terjadi hujan abu. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Kemunculan sejumlah kolam lumpur panas di perkebunan membuat panik warga Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga menduga kolam lumpur panas berbau hidrogen sulfida merupakan dampak pengeboran sumur panas bumi oleh sebuah perusahaan geotermal. Sejumlah kolam lumpur panas bermunculan di areal perkebunan warga Desa Robunan Dolok, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kemunculan lumpur berbau gas H2S atau hidrogen sulfida membuat warga resah karena khawatir semburan membesar dan areal yang terdampak meluas. Kemunculan kolam lumpur panas yang berbau menyengat ini juga telah membuat areal perkebunan warga rusak dan tak bisa digunakan lagi. Lahan pertanian nggak bisa lagi ditanami, banyak parit yang mati. Ada di sana juga titik di persawahan masyarakat. Yang paling parah Pak ini, sumber daya air itu. Warga menduga kemunculan kolam lumpur panas ini merupakan dampak pengeboran sumur panas bumi yang dilakukan PT Sorik Marapi Geothermal atau SMGP. Namun saat dikonfirmasi, pihak perusahaan membantah hal tersebut. Menurut PT SMGP, lokasi pengeboran sumur yang berada di Desa Robunan Dolok telah lama ditutup dan tak dilanjutkan pengerjaannya. Kemunculan kolam lumpur panas di perkebunan warga tersebut merupakan fenomena alam yang akan berhenti sendiri menyesuaikan kemampuan tekanan di dasar bumi. Apakah kegiatan di PT berhubungan dengan timbulnya manifestasi di PT? Nah, ini juga satu hal yang menarik karena sumur di PT ada 2, dia tidak punya permeability. Kita coba untuk melakukan intervensi tahun 2001, terus kemudian kita coba flow, nggak bisa flow. Artinya apa? Dia tidak connect dengan reservoir panas bumi yang kemungkinan kita pikir ada di wilayah Roburan. Meski telah meninjau bersama pihak terkait, namun demi keamanan warga, pihak perusahaan akan kembali mengecek bersama Kementerian ESDM. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.